Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pertukaran mahasiswa Modi Nusantara di bawah bimbingan saya sendiri, Dr. Anda Munira MPD, dan di samping kanan saya ada tokoh inspirasi kita di bidang seni lukis ya, yang begitu banyak karya-karyanya. Oleh karena itu kita berada di rumah tokoh inspirasi atas nama Rimba atau Pak Hafid SPD SN. Ya. Baik, kalau begitu ya kita akan nanti berbincang-bincang dengan tokoh inspirasi mengenai hal yang terkait dengan karya-karya yang selama ini sudah go internasional, nasional, dan dia sudah bekerja sama dengan satu proyek Indonesia Art Expo mengenai Sumanga na Inawa ya. Baik, kalau begitu kita akan berbincang-bincang tokoh inspirasi dan mahasiswa nanti yang akan berdiskusi, saling sharing apa sebenarnya yang akan yang menjadi inspirasi oleh tokoh Pak Rimba ya, dengan sebenarnya namanya adalah iya. Baik, kalau begitu Ananda, silakan yang bertanya pertama Yusri. Silakan Yusri. Ya. Mau bertanya Pak, melukis ini menggunakan apa ya Pak? Bapak biasanya? Dari Universitas mana? Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wow. Selamat datang. Ini pada sekali. Ya, terus? Saya bertanya tentang Bapak pada umumnya menggunakan cat atau karya pakai tangan, apa namanya, ngukir atau pakai cat apa gitu? Jadi saya sedikit menambahkan apa tadi yang Bunda Mira sampaikan. Kalau ini spesifikasi saya sendiri lukis ya sih memang, tetapi kan di sini kan gerakannya kan di seni rupa sebenarnya, bukan hanya seni lukis. Jadi seni rupa itu cakupannya apakah itu lukis, kerajinan, atau kekria, atau kalau misalnya disebut juga jasa terapan, desain termasuk. Nah, jadi seperti itu. Itulah yang menjadi isi daripada rumah seni Kasumba ini. Kalau persoalan apa yang kita pakai, media apa atau material apa yang kita pakai, itu sungguh varian, macam-macam, mulai dari basic air sampai kepada basic minyak. Terus kalau masalah ukir itu kan dia masuk di seni kriya. Jadi itu step-stepnya itu kalau di seni rupa. Jadi kalau seni lukis itu cakupannya cuma satu ya, lukis. Tetapi kalau seni rupa banyak sampai kepada patung. Nah, seperti itu mungkin ya. Ya, silakan ada lagi Yusri. Ayo, silakan. Sebut nama. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Oktandani dari Universitas Sriwijaya. Nah, Devi mau tanya Pak, untuk membuat hasil karya kesulitan pertama itu apa? Kesulitannya adalah gampangnya. Mungkin seperti itu begini. Kesulitan itu relatif. Ya, mungkin ketika orang mengatakan itu sulit, tapi di sisi kami mengatakan itu adalah ya tantangan. Jadi kata sulit kami kadang-kala hilangkan. Yang berlaku di sini tantangan, challenge gitu kan, ya seperti itu. Jadi supaya menjadi penyemangat, ya ketika kita mengatakan sulit ya pastilah sulit. Jadi kalau persoalan sulitnya itu sangat relatif, karena kadang-kala ada kita anggap mudah, tetapi ya berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Iya, silakan ada lagi Yusri. Ayo, silakan. Sebut nama. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Oktandani dari Universitas Sriwijaya. Nah, Devi mau tanya Pak, untuk membuat hasil karya kesulitan pertama itu apa? Kesulitannya adalah gampangnya. Jadi mungkin seperti itu begini. Kesulitannya itu relatif. Ya, mungkin ketika orang mengatakan itu sulit, tapi di sisi kami mengatakan itu adalah ya tantangan. Jadi kata sulit kami kadang-kala hilangkan. Yang berlaku di sini tantangan, ya, challenge gitu kan, ya seperti itu. Jadi supaya menjadi penyemangat, ya ketika kita mengatakan sulit ya pastilah sulit. Ya, jadi kalau persoalan sulitnya itu sangat relatif, karena kadang-kala ada kita anggap mudah, tetapi ya
berhari-hari bahkan berminggu-minggu kita lintaskan. Mudah-mudahan bisa terjawab. Luar biasa. Ya silakan yang lain lagi. Pak, saya udah. Perkenalkan, saya Ilham Nusyaputra dari Universitas Negeri Padang. Ya. Baik, sebelum kita berbicara lebih dalam ya Pak, itu bagaimana sejarahnya bisa Bapak merintis sebuah karya seperti ini Pak? Apa yang saya harus mulai dari mana ya? Dari- Mulai dari diri sebenarnya. Iya. Maksudnya pertama talent itu sudah ada pasti. Maksudnya talent ini kan ya bahasa sekarang sih. Dulu kan orang punya bakat. Nah, itu talent kan seperti itu. Tetapi kan bukan hanya acuannya kepada itu saja. Ya, itulah yang diasah. Talent itu sejenis besi padat, besi tebal yang harus diasah seperti pedang. Jadi seperti itu. Adapun ketika memunculkan komunitas seperti ini, ya katakanlah berdarah-berdarah. Ya. Saya memulai ini sebenarnya bukan dari nama Kasumba. Jadi saya terinspirasi kepada senior-senior waktu itu, di mana mereka sudah pada kuliah, saya masih sekolah. Disitulah tempat saya belajar. Akhirnya ketika saya masuk di seni rupa di tahun 90, nah disitulah saya munculkan, saya coba-coba menggarap komunitas. Namanya waktu itu Kraton Art Studio. Berlangsungnya cukup lama, itu dari 90 sampai 2006. Di 2007 saya mencoba mengubah dengan sedikit kultural bahasanya. Saya meminta izin kepada para sesepuh untuk menjadikan ini namanya Kasumba, Rumah Seni Kasumba. Karena ya, seperti itu maksudnya Kasumba itu di mana-mana digunakan. Itu sih kalau filosofi Kasumba itu. Persoalan kenapa harus muncul seperti ini itu step by step. Semangat. Kalau menurut saya sih ini tempat sudah cukup mewah buat saya. Karena iya sudah cukup mewah. Kenapa saya katakan cukup mewah? Dulu kami itu ya 4 tahun yang lalu kami di Mangasa. Kebetulan ini saya pakai ini festival Kampung Mangasa. Kampung ini Hampir ke situ, Ya. Mangasa. Karena Kami- kita lihat video, ya. tak tahu. kami menggarap ini sekitar 4 tahun berturut-turut. Festival Kampung Mangasa yang melibatkan beberapa warga sekolah dan tidak sekolah. Dan kita itu hidupnya di atas got, benar. Kami membangun studio seperti pos kamling itu, ya step by step, sampai memanjang, sampai 5 step. Dan di atas got. Nah makanya saya katakan kalau kami pindah di sini itu sepertinya sudah terlalu mewah sih, dibanding yang dulu ya. Jadi kalau mengupas tentang studio sangatlah panjang, 2 hari tidak cukup. Perjalanan panjang dan Panjang sekali. penuh tantangan, toh? Iya. Karena dia suka memang tantangan. Karena di situ bisa ide muncul kan, Ya, betul. imajinasinya itu ya. Dan ada juga ya dengan mahasiswa biasa dia ini melukis langsung. Sementara Karena ini, ruangannya di situ, ya ya di Mangasa. betul. Sementara ini ya mau tidak mau terpaksa memakai banyak tenaga mahasiswa seni rupa itu sendiri dan di luar daripada Unismu itu sendiri. Ya. Jadi Kasumba itu bukan Unismu, tetapi Kasumba itu beberapa orangnya yang ada di Unismu. Karena ketika saya mengklaim bahwa Kasumba itu adalah Unismu, sayang karena teman-teman yang autodidak juga ikut bergabung. Ya kami menerima, welcome everybody, jadi semua masuk. Semua. Iya, siapapun. Bahkan katakanlah mungkin dikatakan Kasumba itu tempat transit. Ketika matang ya pergi sana. Dan alhamdulillah ya seperti Banyak itu. ya. Ini Ibu, sudah ada adik-adik yang angkatan 2012 sudah selesai kemarin. Mendirikan Kasumba di Sinjai satu, ada satu di Bisa nanti. Tenggara. Ya. Bisa nanti akan. Ya, jadi itu akan kita memparalelkan semua. Ya. Jadi silakan kelola di sana atas nama Kasumba. Seperti itu. Silakan siapa lagi? Andre. Oh Ya. ya. Oke, nama saya Ina Sagardi, saya dari Universitas Negeri Karawang. Nah, pertanyaannya gini Pak, tadi kan sudah ditanyakan mengenai kesulitan, terus Bapak merintisnya seperti apa. Nah di sini tuh dari berbagai macam jenis lukisan ini, lukisan yang paling lama itu yang mana ya Pak? Cara pembuatannya, terus dari yang paling awal banget dibuat gitu, apakah masih ada Pak? Jadi kalau seperti itu pertanyaannya agak matematis sih. Iya, matematis. Sekali lagi saya katakan kalimat relatif.
Salah satu contoh ada lukisan mungkin saya di dalam, ada satu lukisan saya di dalam. Sempat anak saya itu bertanya, ini lukisannya kapan selesainya? Jadi saya jawab begini, kalau mau lihat selesainya lukisan saya sebaiknya jangan bertanya. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Ya setelah saya garap ini lukisan, saya anggap sudah selesai, mau garap lagi yang lain. Tapi tidak nyaman kembali lagi ke situ. Nah, bingung kan? Jadi kalau ketika dikatakan yang mana paling lama, yang mana paling cepat, itu sungguh relatif sebenarnya. Ya, yang kita memilih di karya itu adalah apapun, dimanapun kau bekerja, minimal outputnya yang kita perlihatkan seperti itu. Jadi itu bukan ukuran ya, bukan ukuran. Karena saya pernah menggambar langsung live painting seperti itu, saya mencapai 1 jam 40 menit. Ya. Tetapi saya pernah melukis dengan media yang sama, besar yang sama, sampai 1 minggu lebih. Ya kan, bingung kan? Nah makanya tidak matematis. Ya. Mudah-mudahan bisa. Silakan yang lain nak. Izin bertanya, sebelumnya saya Masita Auraning Tias dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izin bertanya, lebih dominan memproduksi hasil seni apa gitu di sini? Kebanyakan di seni lukis dan Seni lukis. kerajinan. Dan mungkin ada per bulannya ada target berapa apa ya namanya tuh, memproduksi beberapa produk gitu, produk seni. Itu akan kita lakukan setelah kami pindah di sini. Karena kenapa di sini kan baru jalan 3 tahun. Yang kemarin itu sangat tidak kondusif untuk memproduksi seperti itu. Tetapi kalau kita memproduksi di sini biasanya by project. Semisal patung itu pun kami kerja. Nah, ini di belakang ini yang terbungkus plastik ini kebetulan saya akan buat masternya, itu desainnya itu yang di samping. Ya, desainnya. Ini salah satu nanti award trophy untuk Festival Bonsai Nasional. Ya. Terbuat dari apa? Masternya tanah liat. Terus nanti akan difiniskan menjadi resin. Yang orang bilang biasa fiberglass. Oh ya, saya ambilkan. Bentar, akunnya Kasumba nanti atau bagi akun saya sendiri bisa dilihat. Itu menjadi ikon. Ini yang kemarin ini. Sementara ini saya lacak untuk mendapatkan sertifikat saya, insyaallah. Karena ini salah satu trofi kemarin. Trofi piala apa? Festival film Makassar. Pintar. Ya. Oh, festival film. Yang kemarin. Ya, ini namanya Piala Pandrita. Piala ini namanya Piala Pandrita ya. Iya. Kalau itu terinspirasi ya. Ya, Iya. Berapa yang dapat trofinya? saya tidak tahu. Iya. Tugas saya membuat. Iya. Saya tidak tahu. Gitu ya. Nah, ini kalau FFI itu kan Piala Citra ya. Kalau Makassar Piala Pandrita. Nah, ini kalau persoalan kerajinan ini salah satu bentuk yang biasa diproduksi banyak. Tanah Sanudin. Iya, ini buat kantor-kantor apa segala macam. Ya, bahan yang sama. Bayar ya? Kalau ini kan kalau seni lukis aliran aliran. Sangat-sangat banyak ya. Oh iya, saya kira ada Sangat khusus aliran-alirannya. Seni Sangat banyak. Avandi atau apa. Kalau Avandi itu Susah ya. kalau dalam Gabungan. bicara agama itu dia itu Enggak ini ya. asik tasawufnya nih. Oh, Kalau Avandi sangat jauh dari dasar. iya. Dia ekspresif. Yang lain-lain apa? Silakan. Nama saya Alfa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kalau lihat-lihat kan melukis itu sama kayak menulis ya Pak. Dimana ada suatu masa kita kehabisan ide, kita buntu gitu ibaratnya. Lalu kalau misalkan Bapak sendiri ketika kehabisan ide itu apa yang Bapak lakuin? Menciptakanmu. Seperti apa Pak? Ya, seperti gini. Contoh ya paling konkret ya. Ketika kita misalnya mau melukis, taruhlah misalnya mau melukis, kita baru pergi beli cat, beli kuas apa segala macam, itu habis energi di situ, ya kan? Nah itu. Nah terus ketika sebelum kita melukis, kita siapkan prepare gitu. Ya, entah sampai kapan di prepare seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ketika kita melihat keadaan seperti itu biasa memunculkan inspirasi. Nah makanya saya sedikit tidak menerima sih kalau ada kalimat saya ini tidak mood. Ya. Terus mood itu apa gitu?
Jadi selalu mood. Ya, kenapa tidak ciptakan mood? Dia ciptakan mood terus jaga motivasinya Seperti itu, tinggi. Iya. Ada lagi ya? Mungkin masih ada. Masih ada? Iya. Nah, Salsa. Kenalkan Ya, perkenalkan, nama saya Salsa Mahani dari Universitas Muhammadiyah Prisewu Lampung. Saya mau bertanya, Pak, di sini ada berapa karya dan apakah karya ini ada yang diperjualbelikan gitu? Yang saya mau jawab dulu pertama itu berapa karya? Iya. Sangat banyak, tak terhitung. Bahkan masih banyak karya di dalam. Semuanya ruangan ada. Semuanya ruangan ada. Selain kamar saya dan toilet. Ya, jadi selebihnya ada juga beberapa di packing untuk pengamanan supaya awet. Gitu kan. Terus persoalan terjual, apa sih yang tidak terjual? Tetapi kan penjual di sini kan begini, kadang-kala kan kita harus berbeda cara menjual dan cara memasarkan. Ya, berjual secara intelektual kan berbeda. Taruhlah tempe ada di Loakan atau kan misalnya ada di mall, agak berbeda harganya padahal rasanya sama. Kenapa? Tempe yang di mall kan kemasan plastik bisa masuk di tas kan? Berarti persoalan packaging gitu. Nah, sama seperti kalau karya seperti ini. Repotnya di karya lukis itu selalu kita mencari karakter di dalam karya. Salah satu contoh ketika saya disuruh melukis Pak Wali Kota, sebelum ini kan Wali Kota juga ini yang sekarang ini Wali Kota Makassar. Iya, Wali Kota Makassar. Tapi sebelum ini saya juga lukis beliau, jadi bahasanya begini, saya Rimba mau saya pengen dilukiskan seperti ini potretnya ini Pak Wali, tetapi dengan gayamu. Itu kan sudah berbeda. Berarti saya sudah masuk di karya itu. Begitupun juga ada saya garap sekarang, itu namanya adiknya Idrus Marham. Ya, Idrus Marham. Adiknya ada saya garap di dalam, adiknya Idrus Marham. Begitupun juga bahasanya. Saya mau lukisan potret, tetapi dengan gayamu, tidak gaya kebanyakan. Nah, gaya sekarang saya seperti ini. Jadi sangat jauh dari halus, realis. Tapi itu sungguh sulit. Karena sekitar 30 tahun saya harus berjuang untuk mencapai karakter seperti itu. Oke. Iya. Oke, Audrey. Saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau lukisan ini pasti laku, pasti terjual. Untuk bagian pemasarannya sendiri itu Bapak ngelakuin seperti apa, Pak? Kalau pasti sih terlalu sakit ya. Orang yang datang nih. Ya, pasti. Jadi ada dua cara memasarkan. Apakah itu lewat pameran, apakah memang by project pesanan seperti itu. Ada media sosialnya, Pak? Ada. Jadi satunya Rimba Kasumba di Instagram. Oh, Instagramnya. Iya. Terus yang satunya lagi Rumah Seni Kasumba itu. Tolong dong, yang itu yang gambar kucing dong. Kucing. Ya. Sini, angkat saya ke sini supaya bisa. Ya. Penggemar kucing kayak dia ya, ada banyak kucingnya. Tuh di rumah deh, untuk kucingnya banyak. Nah, ini. Busuk Ini itu. apa? Ini pertanyaannya kan, kenapa mesti ada efek seperti ini? Oh iya, Foto semua. makanya tadi saya katakan itu kalau di seni rupa mencakup keseluruhan. Jadi seni rupa itu jurusan yang paling serakah sebenarnya karena terlalu banyak di dalamnya. Ini salah satu lukisan namanya wood burning, pirograf. Jadi melukis dengan cara membakar. Ada juga Ya. desain. Ya, jadi ya membakar jadi itu seperti solder itu, tetapi dia kekuatannya lebih tinggi. Nah, jadi kita membakar, jadi kita menggambar dengan cara membakar seperti itu. Nah, itulah repotnya ini. Tetapi menarik, sangat banyak itu cewek itu yang suka seperti itu. Nina itu yang suka. Praktek. Banyak kok di YouTube, Barney itu banyak tutorialnya banyak sekali. Kalau misalkan kan itu tadi dibakar, kita langsung melukis gitu kan ya, Pak ya. Nah, kalau misalkan ada satu kesalahan, itu gimana ya, Pak? Di situ resikonya memang. Nah, kita main di amplas. Di amplas itu kan Dihapusnya pakai amplas. repot memang. Jadi itu tuh hati-hatian. Kalau yang itu, Pak, pakai apa tuh, Pak? Yang hitam ini, yang cewek Yang ini. burung. Oh, yang mana? Burung.
Itu dia pakai akrilik di atas papan. Kulit? Oh iya. Turun ketiga. Yang ini Pak. Oke, Robi. Saya Robi Andrianus dari Universitas Jambi. Jambi. Ini berbeda-beda ya namanya Saya bersyukur kebinekaan. sekali bisa diketahui beberapa negara ini. Iya, Pak. Pertanyaan saya Pak, menurut Bapak karya terbaik yang pernah Bapak buat Pak? Dari sekian banyak karya yang Bapak buat, yang paling mengesankan buat Bapak gitu. Yang paling membunuh maksudnya. Pada dasarnya sih susah saya, jadi jujur saja susah saya katakan yang mana yang terbaik. Karena yang menganggap itu yang terbaik adalah si apresiasinya kepada siapa yang penikmat. Karena ya mungkin saja saya menganggap itu biasa-biasa. Ada sih orang Yang paling luar berkesan, biasa. yang paling berkesan buat Bapak pada saat membuatnya gitu. ada satu, alhamdulillah sudah terkoleksi juga, namanya PPPP Rimaka. Ini PPPP Rimaka ini salah satu tarian yang mempermain api, iya kan, yang secara dibakar apa. Waktu itu kan ada undangan pameran di Bali. Karena saya melihat kondisi di Bali itu sungguh banyak penari, jadi saya berkenan untuk ya membawa penariku juga ke Bali. Masa sih Bali cuma punya penari, saya juga punya kok. Tetapi resikonya adalah saya harus hunting ke sesepuhnya PPPP Rimaka itu. Iya. Jadi cikal bakalnya itu lahirnya PPPP Rimaka itu dia memakai doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar. Jadi saya tidak seenaknya begitu kan, harus menggambar. Jadi saya harus telusuri. Justru yang saya ketemu itu masih keturunan ketiganya. Jadi saya diskusi sepanjang hari, seperti apa gitu kan. Jadi, nah itu berbeda ketika misalnya kita hanya melukis template, ngambil di Google template, ngambil di Google template kan tidak seperti itu. Nah itulah, itu menurut saya berkesan. Nah terus ketika dipamerkan di Bali, pas masuk pandemi, habis kita. Resiko juga. Pak. Hotel tertutup. Waktu itu kan ILV 8 di Bali dipamerkan. Jadi sampai kepada hari tertutup untuk pameran ini. Makanya Pak Dita minta maaf untuk memulangkan karya. Oke lah silakan. Yang anehnya karya itu kembali ke sini 1 hari kemudian tiba-tiba ada yang telepon saya, mana lukisan ini? Sebenarnya ada sekarang di sini. Baru tiba kembali dari Bandungnya. Jangan dikeluarkan itu barang, harus ke tempat saya. Jadi saya kasih. Ya rezekinya. Iya. Ada saja sih. Tidak ada ya. Jadi kalau tersulit enggak, tapi yang mengesankan seperti itu. Karena dia ini sudah dunianya dan memang menjadikan sebagai apapun itu ada motivasi. Artinya dia ikhlas kan? Ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu ikhlas dan enjoy tantangan apapun kita harus tantangan. Dan disitulah seninya juga ya, kebermaknaan hidup. Pak, saya Ya, Audrey. Audrey Pardede dari Universitas Negeri Medan. Saya ingin bertanya, apa yang membuat satu lukisan itu berbeda dari yang lain? Maksudnya, apa yang membuat itu lebih mahal mungkin atau berbeda dari yang lain itu gimana Pak? Banyak itemnya, termasuk sejarahnya, termasuk pelaku seni itu sendiri, perjalanannya, jam terbangnya, termasuk. Karena kalau untuk membuat karya sebagus apapun, banyak deh yang bisa membuat seperti itu, bahkan melebihi. Tetapi menjadikan lukisan itu menjadi mahal adalah karakteristik. Kan semisal diletakkan emas 10 gram, tapi ada di situ 3 gram, tapi berbeda dengan yang lain. Rasa-rasa kita pilih yang 3 gram ini deh, karena tidak ada yang sama. Itulah perjuangannya para seniman di karya itu, dan itu biasa membuat mahal. Contohnya Avandi, kenal Avandi kan? Avandi, pelukis maestro dunia, bukan Indonesia, maestro dunia. Nah ini Avandi, dia hidup dari kemiskinannya minta ampun, sangat miskin. Tapi sekarang dia kan punya studio di Solo, galeri di Solo. Karyanya saja sekecil di Avandi itu bisa beli 4 rumah. Ya sekarang ini.
Itu pun ya. Kemarin saya lacak itu karyanya satu itu dibanderol di Edwin Galeri kalau saya tidak salah itu 2,3 M. Nah, apa yang terbeli? Avandinya yang terbeli. Dia punya nama kan. Dan beliau memang apa ya? Entahlah apakah itu cuma satu terjual ataukah ada beberapa tapi yang ditunjukkan di situ itu. Entah ada satu galeri, saya tidak tahu persis, saya tidak ingat persis galeri apa tapi itu. Katanya karyanya apa jadi. Pak, izin bertanya. Iya. Kalau hasil karya seperti ini harus ada perawatannya kah? Apa? Pagi. Perawatannya kayak gimana? Nah, itu ya termasuk membersihkan itu kan. Oh, pembersihan. Itu kan dia rentan biasa dengan Gawa, istilah gawa apa? Iya. harus ada perawatan. Dibersihkan Pakai amplas. Bonceng boleh. kan di baju. Bisa ini. Intinya dibersihkan. Tapi dia gunakan ini Pak di apa namanya yang cat-cat yang Kalau ini kalau ini ada saya dia yang halus, ada yang memang misalnya aja kasar. iya, karena memang sifatnya dicat seperti itu. Dia akrilik. Dia sifatnya memang agak kasar. Ada dua jenis akrilik kan, yang halus ya. Tapi saya lebih senang menggunakan yang kasar. Karena saya mencari efeknya kan. Kalau misalkan kan warna itu waktu itu pas belajar ada 5 warna dasar ya Pak ya. Nah, itu apakah Bapak menggunakan 5 dasar itu atau ada warna-warna tambahan yang lain itu? Semuanya berasal dari situ. 5 dasar itu. Biar Karena kalau pasti kan ditambah merah kuning dengan biru, hitam ini putih. tak, iya. Itu mazhabnya Piet Mondrian. Piet Mondrian yang menciptakan itu, maksudnya mempopulerkan itu. Tapi sekarang kan sudah banyak muncul warna Florence apa macam-macam. Namanya aneh-aneh. Padahal setelah kita meneliti ya itu saja. Nah, dia gabung toh. Iya, di mix gitu kan. Betul. Berarti kalau misalkan pembelian cat kayak gitu lebih dominan ke 5 dasar warna. Iya, tapi sekarang kan karena saking banyaknya cat, berkembangnya cat jadi ya kita terkadang ya seperti kemarin saya memasang cat itu ya 24 kali misalnya. Itu sampai ada Tosca. Oh, sudah Pink. ada Tosca di. Iya, jadi ya, ada seperti itu. Karena kan kita repot untuk campur lagi. Ngapain Iya. campur lagi sudah tercampur kan. Sudah banyak yang kreatif. Iya. Ada lagi ya nanti. Sasana. Jadi biasanya banyak nih. Udah Iya. keluarkan deh pertanyaan udah. Iya deh. Mau saya Pak. Iya iya. Audrey. Ada apakah cat untuk melukis ini ada cat khususnya gitu? Harus cat ini. Iya. Ya, itu pasti. Itu pasti. Semisal misalnya medianya apa untuk apa berbasis minyak misalnya kan ada macam-macam. Ada khusus cat minyak memang. Begitupun juga kalau seperti ini cat akrilik yang masih air ada juga khusus. Nah kalau ada kan dulu pertanyaan begini, terus kalau cat tembok mobilex misalnya yang biasa itu juga akrilik, tetapi aquasilnya kurang, perekatnya kurang untuk dilukisan. Jadi berbeda kan, ada encer, ada yang kental. Jadi memang sih kalau persoalan khusus, jangankan cat, kuasnya saja. Ya. Jadi saya juga bingung juga ibu karena kenapa hobinya itu seni rupa itu mahal. Iya. Tapi orang-orangnya miskin. Mahal peralatannya Mahal kan. sekali peralatannya, masalah. Ya mau tidak mau ya sudah terlanjur. Lukis, tapi saya lihat itu ada juga patung-patung deh. Iya. Kemarin Atau itu yang kita lihat videonya mungkin. Iya, spesifikasi kita lukis atau patung. Jadi waktu saya kerja patung kemarin itu kan teman sahabat saya itu Raja, Oh, dia meminta. iya. Ini Sultan Hasanuddin ini. Bapak juga buat mural Pak? Mural.
Sangat sering. Sangat sering. Pak. Sangat sering. Ini bakalan ada dibuat mural ini salah satu kafe. Jadi saya tunggu di dunia dulu. Di mana Pak biasa Bapak buat? Ya tergantung permintaan, tapi kebanyakan di kafe. Kalau Kan sifatnya datang. permanen, Datang orang langsung Iya. ini memesan. Kalau misalnya dilukis, coba saya dilukis dengan satu keluarga, bisa ya sudah. Kan murah. ada kafe-kafe juga dia yang mau ini. Pak, izin bertanya, teknik paling unik dalam pembuatan hasil karya di sini mungkin ada? Saya merasakan di sini. Kalau saya sih, karena mungkin ya berupa lain dan juga menurutnya yang mana yang unik. Kan gitu. Ini deh dengan Bapak itu siapa Pak? Itu Kate Richard. Itu gitarisnya Rolling Stone. Kenapa bisa dibilang unik, Pak? Karena susah menurutku. Dan kenapa uniknya itu untuk mengulangi tidak akan mungkin. Pun kalau kuulangi tidak akan sama. Nah, beda dengan realis misalnya, sekalipun dia repro sampai 10 kali itu boleh-boleh saja kan. Tapi kalau dia repro ini rasa-rasanya aduh. Biasa di kopi. Oke, ada lagi nak? Ananda, Robi, tidak lagi. Sudah cukup. Sudah terinspirasi. Sangat. Sudah sampai Ini kan kreativitasnya tinggi. Imajinasi. Kalau buat mural Bapak sendiri, Pak? sangat sering. Tetapi biasanya itu mural kan selalu kerja tim. Ya minimal 3 orang kerja tim. Kadang-kadang itu anak saya itu biasa saya panggil untuk tim itu. Oke, ada lagi. Kalau menurut Bapak, tingkat kesulitan membuat mural dengan Ya, baik Pak Rimba atau Pak apa namanya Anwar Hafid ya. Iya. SN dia kan memang dia dari S1 ya, S1 seni rupa dan memang bidangnya dan MM, dia MM ya insya Allah. Dan terima kasih atas kunjungan mahasiswa Modul Nusantara yang betul-betul terinspirasi ya. Iya, dengan kegiatan-kegiatan Bapak yang begitu punya talenta, kreativitas yang betul-betul bisa dijadikan nanti anak Modul Nusantara dari Medan, dari Lampung, dari Jambi, dari Surakarta, dari Karawang ya. Karena kebetulan saya sebenarnya ada 16 ya, 16 tetapi dia luring karena hibrid luring dengan daring. Baik, terima kasih atas penerimaannya Bapak untuk karena ini adalah salah satu kegiatan dia harus betul-betul bagaimana melihat toko inspirasi. Iya, ada 3 kegiatan tetapi ini terakhir dari toko inspirasi kita. Dan alhamdulillah ya hari ini kita akan mengakhiri kunjungan pada toko inspirasi kita ya. Baik, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.